dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun kedua-duanya sama-sama baik karena kedua-duanya sama-sama beriman kepada Allah. Tapi Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat dan sabar. Sehingga lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, kerjakanlah apa yang bermanfaat bagimu. Jadi jangan kita kerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan orang Muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia gawe sak sia-sia. Orang mukmin itu mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat baginya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan jangan lupa kita meminta pertolongan dari Allah. Kalau seandainya kita sudah berusaha, kita sudah berdoa meminta pertolongan dari Allah, lalu kita dapat musibah, wa idza asabaka syai'un, kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kita telah berdoa meminta pertolongan Allah, lalu kita ditimpa musibah oleh Allah, maka jangan kita ucapkan saan andek dek gawe meni andek dek gawe beno la ilaha illallah. Ini tandanya kita mulai kufur, gitu. Jadi seandainya kita sudah berdoa, kita sudah berusaha berdoa, lalu ternyata yang kita usahakan tidak dapat, atau kita di tengah perjalanan mendapatkan musibah, maka jangan sekali-kali kita mengeluh, mengucapkan andai kalau kita gawe andek, dek gawe meneh coba, dek gawe meneh, dek gawe meneh, jadi jangan marak meneh, dek jadi jangan marak meneh. Na'udzubillah. Kita disuruh oleh baginda Rasul mengucapkan qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ini semua takdir dari Allah dan semua atas kehendak Allah. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalau kita sudah mulai mengucapkan andai wah ucap andai, ini sudah membuka peluang syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Di akhir-akhir seperti ini mendekati bulan suci Ramadan, mari kita memperkuat iman kita plus memperkuat imun kita, memperkuat iman kita, mempertebal imun kita. Mari kita banyak-banyak berolahraga misal, atau setidaknya orang yang sering berjalan ke masjid itu sudah merupakan olahraga bagi orang mukmin. Pernah suatu ketika ada seorang syekh, umurnya kurang lebih 78 tahun, wabega toa 70 balu tahun, lalu masih sehat, masih segar, masih bugar, makin jauh masih luwe, seumur 70 balu lagi masih sehat, masih segar bugar. Setelah ditanya kenapa masih sehat, masih segar bugar, ternyata bilang malam dan wah putus sembahyang tahajud. Bilang malam dan wah putus sembahyang tahajud. Bilang malam sembahyang tahajud, terus 5 waktu sholat, lalu jauh masjid, la ilaha illallah. Itu menjadi olahraga baginya, dan itu membuat badannya menjadi sehat. Sehingga wajar orang-orang yang sholatnya benar dengan sak sembahyang, sak sholat, insya Allah hantijan terjauhan laman penyakit. Orang yang ibadahnya sehat, ibadahnya lancar, ibadahnya kuat dan khusyuk lillahi ta'ala, insya Allah akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Berhubung mendekati bulan suci Ramadan, maka mari kita memperbaiki diri, kita memperbaiki niat kita, kita lihat lagi kembali kepada diri kita untuk sekedar mengingatkan seandainya masih ada puasa-puasa kita yang belum diganti di Ramadan lalu, mari kita ganti sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Karena sungguh sangat rugi, dikatakan sungguh sangat rugi orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan meninggalkan nanti ketika kita lewat bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang merugi. Setiap di bulan Rajab Sya'ban ini kita selalu dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekiran selamatan saudara wajah. Ya Allah, kira ribuan dah dek kena. Berkati umur kami, berkati amal kami, berkati kesehatan kepada kami, sehingga kita dapat beramal lomba pos di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan baligna Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab Sya'ban kita disunnahkan kita untuk memperbanyak sholat malam dan memperbanyak puasa.
guna untuk latihan asyam wal qiyam. Asyam wal qiyam, puasa dan mendirikan sholat malam. Itu di bulan Rajab dan Sya'ban kita disunahkan. Sehingga di hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa full dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan, dan Rasul tidak pernah puasa sebanyak puasanya selain di bulan Rajab. Tidak pernah puasa sebanyak selain di bulan Rajab. Artinya beliau di bulan Rajab puasanya banyak. Artian puasa entah itu puasa Daud atau Senin Kamis atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Beliau selalu berpuasa di bulan Rajab guna mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ketika bulan suci Ramadan datang, ia tidak lagi terkejut bagaimana merasakan sahur, bagaimana melakukan qiyam dan siam di bulan suci Ramadan. Sehingga dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis sering kita dengar, cuma kadang kita kurang meresapi. Dan ini dua hadis, satunya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman dan mengharapkan ridho dari Allah, benar-benar menghitung dirinya sendiri, kesalahan-kesalahannya, dia minta tobat, minta ampun dan sebagainya, dia khusyuk dalam berpuasa, maka benar-benar dosanya akan diampuni oleh Allah. Paginya dia berpuasa, malamnya dia qiyam, qoma ramadhana, qiyamul lail, salat tarawih, khusyuk benar-benar salat tarawih lillahi ta'ala, maka sama pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ganjarannya sama-sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dzambi, yang pernah dia lakukan, subhanallah. Maka di bulan suci Ramadan ini mari kita maksimalkan ya, untuk mendekati bulan suci Ramadan ini. Masih ada bulan Sya'ban sekitar 25 hari lagi. Coba kita latih diri kita untuk mulai melakukan siam. Mungkin Senin Kamis kita coba. Kalau enggak mungkin nanti di pertengahan Sya'ban, tanggal 13, 14, 15 Sya'ban, mari kita puasa, disebut dengan Ayyamul Bid. Puasa di pertengahan bulan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dilanjutkan juga tidak masalah. Ini kita disunahkan. Lalu untuk qiyamnya juga kita disunahkan untuk qiyamul lail. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang dijuluki maksum, terbebas dari dosa, maksum, terbebas dari dosa, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai suamiku, engkau kan orangnya maksum. Engkau ini terbebas dari dosa. Engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Engkau akan terhindar dari api neraka. Lalu kenapa engkau sampai bengkak kakimu sholat tahajud bilang malam? Dia sekali dua tentang sembahyang tahajud ni sekali dua ayat, mengkadun dia sekali dua surat lagu la ilaha illallah, kadang setengah Quran, kadang sin sembahyang tahajud baginda Rasul. Bahkan sekali Quran sin sembahyang tahajud. Pernah dua orang sahabat diam-diam pergi ke masjid Rasul malam hari, ikut sholat berjamaah bareng Rasul. Begitu Rasul membaca surat Al-Baqarah sampai selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Begitu lanjut Ali Imran, lanjut lagi surat An-Nisa dan sebagainya. Sehingga sahabat di belakang tidak khusyuk. Besoknya dia tidak datang lagi. Tidak datang lagi bukan karena ayatnya terlalu panjang, cuma dia takut tidak khusyuk. Karena setiap selesai Rasul membaca satu surat, ia mengira bahwa Rasul bakalan ruku. Ternyata Rasul Bismillahirrahmanirrahim, lanjut Bismillah. Menuntut Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Malik lanjut surat An-Nisa, la ilaha illallah. Setiap mau melanjutkan ke surat selanjutnya, sahabat ini mengira ruku ruang Rasul ini. Lagu lanjut menuntut ke surat ruku ruang Rasul ini, lanjut. Nah, ini yang membuat seorang sahabat ini tidak khusyuk ketika dia sholat di belakang Rasulullah. Ia tidak khusyuk karena selalu akan mengira baginda Rasul akan ruku di setiap selesai membaca satu surat.
sehingga besoknya dia tidak ikut datang lagi sholat bersama baginda Rasul. Ini gambaran bagaimana panjang ayat yang dibaca oleh baginda Rasul. Aisyah protes, kenapa engkau sholat tahajud sampai begitu bengkak kakimu ya Rasulullah sholat tahajud, sedangkan engkau ini sudah terbebas dari neraka, engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi sholat tahajudmu masih seperti ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santai menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Enggak. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak hanya alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Kadang ada syukur dengan ucapan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Dengan ucapan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalkan kita mendapat kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki makin yelue kebalik. Kadang lamun mau rezeki alhamdulillah ala kulli halunin. Nah, niki salah. Baginda Rasul mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ini ketika mendapatkan sesuatu yang tidak ia inginkan. Dalam hadis Aisyah juga menjelaskan, Rasul ketika mendapatkan sesuatu yang ia sukai, yang ia inginkan, ia mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lamun mau sesuatu yang ia inginkan atau suatu kenikmatan, tetapi ketika ia berharap sesuatu lalu tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, ia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi lamun dengan untung berdagang, alhamdulillah. Teh andang selapu ente, teh andang selapu ente. Teh. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini cara bersyukurnya baginda Rasul, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah. Mari kita bersyukur atas Mia teh andang. yang sampai saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mama Mia lezatos. Pertama dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lalu kedua, hati kita benar-benar khusyuk, ikhlas lillahi taala, benar-benar tawadhu, sehingga ketika kita ditinggikan, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah, kita disuruh sujud oleh Allah, sujud syukur. Sujud syukur ini merendahkan diri agar kita tidak sombong. Kita mendapatkan apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, mari kita sujud syukur. Sujud syukur ini menundukkan kepala kita untuk sujud agar kita tidak berbangga diri, agar kita tidak sombong. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, Allah menyuruh kita untuk berdiri, aqimis sholat, berdiri, dirikan sholat. Artinya apa? Jangan terus merenung di bawah ketika kita merasakan, ketika kita mendapat musibah, jangan terus di bawah. Kita disuruh berdiri, coba berdiri, dirikan sholat. Ketika kita dirikan sholat akan terbuka jalan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ al-usru artinya kesusahan. Kesusahan di dalam Al-Qur'an, di situ al-usru pakai alif lam, ma'rifah. Disebutkan dalam dua ayat. Ketika dalam dua ayat dipakai dua kata yang sama-sama pakai alif lam, maknanya satu. Sedangkan kalau nggak pakai alif lam, yusrun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusrun di situ yusra dua kali juga disebutkan, tapi tidak pakai alif lam. Artinya apa? Setiap satu masalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua solusi bagi kita. Ini maknanya kenapa di situ dipakai alif lam dan tidak dipakai alif lam. Al-usru, kesusahan, memakai alif lam. Dua-duanya memakai alif lam, maka maknanya satu. Tapi kalau dua-duanya tidak memakai alif lam, maka maknanya dua. Al-usru dua kesusahan, tapi dipakai alif lam jadi satu kesusahan, maka Allah seakan Allah mengatakan setiap satu kesusahan bagi seorang manusia, Allah menyiapkan dua jalan keluar, dua jalan pintas, jalan keluar untuk tiap-tiap kesusahan tersebut. Maka inilah yang dapat yang sampaikan, semoga ada hikmahnya. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara sekalian, demikian rangkaian